Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di dalam penginapannya, Sultan Hasanuddin mendapati ada yang menyusup. Siapakah sosok tersebut? Yuk cari tahu di video berikut ini. Rambutnya yang kaku berdiri laksana ijuk. Manusia ini memelihara brewok yang meranggas lebat. Alisnya tebal, sepasang matanya besar, merah, bibirnya sumbing dan dua buah giginya yang besar tersembul keluar. Manusia ini boleh dikatakan tiada mempunyai hidung, karena daging hidungnya sama rata dengan pipinya yang cekung. Dan bau badannya yang busuk sangat menusuk hidung. Manusia buruk, jika kau tidak tinggalkan kamar ini dengan cepat, jangan menyesal bila ku kirim ke akhirat, ancam Sultan. Manusia bermuka seram itu tertawa dingin. Dia hembuskan nafasnya yang busuk ke muka. Sultan tutup jalan napas di hidung dan untuk kedua kalinya pergunakan pedang guna menangkis serangan lawan. Tapi kali ini keadaan tidak seperti tadi lagi. Meski Sultan sanggup menangkis senjata lawan, namun pedangnya sendiri terlepas mental, tangannya tergetar hebat. Tiba-tiba satu tangan mendorongnya hingga dia terbanting dengan keras ke dinding. Ketika dia imbangin diri kembali, kaget Sultan tiada kepalang. Matanya membeliak menyaksikan bagaimana keris Tumba Wilayuda kini sudah berada di tangan manusia bermuka seram itu. "Maling hina dina, kembalikan kerisku!" teriak Sultan. Si muka buruk hamburkan tertawa mengekeh. "Masih untung, aku hanya minta kerismu ini dan bukan nyawamu." Habis berkata begini, manusia muka seram itu sekali gerakan badan, tubuhnya menerjang ke muka, mendobrak jendela. Untuk kemudian lenyap lewat jendela yang ambruk itu di kegelapan malam. "Pencuri terkutuk!" Sultan melesat pula keluar jendela. Dia masih sempat melihat bayangan pencuri itu di balik sebuah gudang tua dan segera mengejar ke situ. Kejar mengejar itu berjalan hanya sebentar saja, karena sejurus kemudian si pencuri lenyap seperti gaib ditelan bumi. Sultan berdiri gemas memandang berkeliling. Kemana dia harus mengejar dan mencari si pencuri di malam buta begini? Apakah manusia tangan panjang itu bukan salah seorang pula dari kaki tangan Parit Wulung? Tengah kebingungan begitu rupa, tiba-tiba Sultan menangkap suara bentakan-bentakan orang yang tengah berkelahi. Cepat Sultan lari balik ke sebuah bengkel kuda dan dalam kegelapan dilihatnya lah dua manusia tengah bertempur dengan hebat. Salah seorang tiada lain daripada si pencuri yang tengah dicari-carinya. Sedang orang yang kedua sesudah diperhatikan dengan teliti, ternyata dia adalah pemuda rambut gondrong yang pagi tadi telah menolongnya di perbatasan. "Sobat, serahkan pencuri terkutuk ini padaku," seru Sultan. Selamat jumpa Sultan," menjawab si rambut gondrong alias pendekar 212. "Tak perlu kotorkan tangan pada manusia bau bangkai ini." "Dia telah mencuri kerisku sobat," memberitahu Sultan. "Aku tahu, biar aku yang ringkus dia." Begitu mendengar si pemuda yang menyerangnya memanggil Sultan, terhadap laki-laki yang datang itu, terkejutlah si mulut sumbing. Di balik terkejut, hatinya juga senang.
Hahaha. Jadi saat ini aku berhadapan dengan Sultan dan tukang pukulnya. Bagus, kerisnya aku sudah dapat. Dan kini Sultannya sendiri datang antarkan diri untuk ditangkap hidup-hidup. Pasti aku mendapat hadiah berlipat ganda dari Parit Wulung. Jadi betul dugaanku bahwa kau kaki tangannya bangsat pemberontak itu, Terima pukulan ini pencuri hina Dina. Sultan lepaskan 3 pukulan sekaligus. Tapi yang diserang ganda tertawa dan kebutkan lengan pakaian yang bertambal-tambal. Serangkum angin dahsyat menyerang ke arah Sultan. Namun angin pukulan itu buyar di tengah jalan karena dihantam angin pukulan lain yang datang dari samping. Si muka seram menggerong. Agaknya malam ini pengemis bibir sumbing mesti rampas 2 jiwa sekaligus. Sultan tersulut sewaktu mendengar manusia kate itu kenalkan diri. Pendekar 212 sendiri juga terkejut. Nama pengemis bibir sumbing memang sudah sejak lama terkenal sepanjang pesisir Jawa Barat. Bersama 2 orang lainnya, maka pengemis bibir sumbing dikenal sebagai pemegang pucuk pimpinan perkumpulan pengemis darah hitam. Tiba-tiba, pengemis bibir sumbing lemparkan golok besarnya ke arah pendekar 212. Senjata ini dengan mudah bisa dielakkan. Begitu habis lemparkan golok, pengemis bibir sumbing acungkan kedua tangan datar-datar ke muka dengan telapak tangan menghadap ke atas. Telapak tangan minta sedekah nyawa, seru pendekar 212 begitu dia kenali pukulan yang bakal dilancarkan lawan. Sultan, mundurlah, serunya kemudian memperingatkan. Tapi di saat itu, pengemis bibir sumbing sudah mencelat ke muka dan membagi-bagi serangan telapak tangannya pada pendekar 212 dan Sultan. Tahu bahwa pukulan lawan sangat berbahaya, maka pendekar 212 segera hantamkan tangan kanannya ke muka. Gelombang angin deras memukul ke arah pengemis bibir sumbing. Meski tubuhnya sendiri kemudian terpelanting sampai 3 tombak oleh serangan lawan, namun pengemis bibir sumbing sebelumnya masih sanggup hantamkan telapak tangannya ke dada Sultan. Sultan Hasanuddin mengeluh tinggi. Tubuhnya bergoncang, dadanya seperti melesak. Terbungkuk-bungkuk, dia berbatuk, darah segar menyembur. Pendekar 212 bersuit keras. Tubuhnya lenyap pada detik pengemis bibir sumbing coba lepaskan pukulan. Telapak tangan minta sedekah nyawa untuk kedua kalinya. Sultan, cepat telan pil ini, teriak Wiro Sableng. Sultan Hasanuddin sambuti pil yang dilemparkan pendekar 212 lalu menelannya dengan cepat. Kemudian segera duduk bersila mengatur jalan darah serta pernapasan. Juga alirkan tenaga dalam ke bagian yang terluka. Di saat Wiro Sableng berkelebat, maka lenyaplah tubuhnya dari penglihatan pengemis bibir sumbing. Karena hanya terdengar suaranya saja, maka pengemis bibir sumbing kembali lancarkan pukulan ganas 2 kali berturut-turut ke arah suara lawan. Tapi pendekar 212 tidak bodoh dan pengemis bibir sumbing salah perhitungan. Plak! Pengemis bibir sumbing terpental 4 tombak ke belakang. Kepalanya serasa pecah, sedang kulit keningnya laksana terbakar. Dan pada kulit keningnya itu kini kelihatan 3 buah angka 212. Pengemis bibir sumbing meluap amarahnya. Tanpa hiraukan rasa sakitnya pada keningnya, dia menerpa ke muka kirimkan 5 pukulan 4 tendangan. Pendekar 212 mendengus dan bersiul nyaring. Tangan kanan menghantam ke muka. Angin pukulan menderu menyusup di antara serangan lawan. Untuk kedua kalinya, pengemis bibir sumbing terpental. Kali ini sampai 8 tombak dan kali ini terus berguling ke tanah dengan mulut memuntahkan darah. Tamat riwayatnya. Benarkah pendekar bibir sumbing berhasil dikalahkan pendekar kapak geni 212 Wiro Sableng? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe
dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.